Berdasarkan kesimpulan pertemuan dengan pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung, proyek Bandung Intra Urban Toll Road atau BIUTR, tol dalam kota flyover sepanjang 20,6 km, telah mendapat restu dari 13 lembaga dan instansi kementerian. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam jumpa pers di kantornya Gedung BPPT Jalan MH Tamrin, Jakarta. Tapi kami bersyukur tadi sudah ada kesepakatan ke-13 departemen dan badan ini bersedia menyerahkan tanahnya yang bisa digunakan untuk jalan tol flyover di Bandung. Menko mengatakan rencana pembangunan ini sudah menjadi wacana selama 5 tahun sejak 2011 dan tahun ini urusan pembebasan lahan sudah terselesaikan dan proyek ini sudah dapat dikerjakan. Nah, beberapa dari tanah yang kena ini ada yang bergeser pagarnya, ada rumah dinas, ada polsek dan sebagainya. Disepakati ini nanti akan ganti rugi atau disediakan tanah dan bangunan pengganti sehingga Polres yang kena ya bisa ada Polres baru, tadi penjara Sukamiskin bisa dapat kompensasi. Namun Menko Rizal meminta agar proyek ini dapat dikerjakan akhir tahun ini dan dapat selesai lebih cepat di akhir 2018. Tetapi yang paling penting bukan soal hadiah dari wali kota, tetapi gimana kemacetan Bandung kita bisa kurangi deh, ya, bisa lalu lintasnya lebih baik. Demikian tim liputan memberitakan. Anda kembali bersama iNews Bandung. Wargi Bandung, Pemprov Jawa Barat ini terus berupaya untuk merealisasikan pembangunan jalan tol dalam kota. Pembangunan tol layang ini diharapkan dapat mampu mengatasi masalah kemacetan yang kerap terjadi di tengah kota Bandung. Rencana pembangunan jalan tol dalam kota Bandung masuk dalam Master Plan Kelancaran Lalu Lintas Kota Metropolitan. Jalan tol sepanjang 14,3 km ini direncanakan dibangun dari Pasir Koja hingga Jalan Surapati. Pembangunan tol dalam kota juga akan diintegrasikan dengan pembangunan lainnya, seperti Bandung Intra Urban Toll Road yang dibangun dari Pasteur hingga ke timur Bandung atau wilayah Gedebage. Pembangunan jalan tol dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% per tahun. Sementara pembangunan jalan raya hanya 1% per tahun. Memperbanyak jalur baru, juga memperbanyak utamanya transportasi publik. Jadi kenapa nggak LRT? Ya dua-duanya dikerjain. Tol kota dikerjain, jalan layang dikerjain, publik transportasi, kereta api kan kita buka lagi kan supaya ekonomi. Jadi dua-dua, jadi jangan pakai logika kenapa nggak itu dulu. Sekretaris Daerah Jawa Barat menjelaskan, pembangunan tol dalam kota Bandung telah memasuki tahap revisi rencana tata ruang tata wilayah di DPRD Jabar. Ya, itu kan sudah dimasukin ke dalam revisi rencana tata ruang tata wilayah, sekarang dalam proses pembahasan di DPRD. Juga nanti kan setelah selesai pembahasan di DPRD juga akan lanjut kepada evaluasi oleh kementerian terkait. Selepas revisi RT/RW, dilakukan pembahasan implementasi termasuk usulan pembangunan underpass di sebagian titik tol dalam kota yang akan dibangun. Dari Bandung, Maulana Rahman, iNews, laporkan. Paket pembangunan jalan akses Gedebage 3 dibiayai melalui sub proyek SBSN tahun anggaran 2017. Ini sumber dananya.
Abah Haji Cala hari ini sedang berada di flyover ke arah luar dari Sumarekon untuk melihat kondisi sebenarnya dari flyover ini bagaimana sehubungan akan dilanjutkan pekerjaannya. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Mari kita lihat kondisi sebenarnya bagaimana kondisi dari flyover ini. Inilah kondisi flyover sekarang. Kondisinya terlihat sekali bagaimana. Rumputnya tinggi-tinggi. Kelihatan tidak terurus. Di depan adalah merupakan pertigaan keluar masuk dari Sumarekon dalam posisi sebelum komplek Adipura. Nah, ini pertigaan keluar masuk dari dan ke Sumarekon, sedangkan yang lurus itu adalah jalur ke arah Sumarekon. Sedangkan ini adalah potongan apabila flyover ini akan dilanjutkan lurus dan ini mengarah ke Sumarekon. Itu adalah jalan tol, yang depan itu udah jalan tol. Yang masuk sebagai sebutannya Bandung Intra Road, Bandung Intra Urban Pertama. Nah, inilah jalan tol yang akan disambungkan ke Bekasi. Tapi sayang dari tahun 2017 sampai sekarang
sekarang jalan keluarnya tidak hanya satu, tapi sudah ada 2 jalan masuknya juga. Sudah memiliki 2 jalan masuk dari utara dan dari selatan kelihatannya. Dan sekarang Abah sedang berada di bawah lintasan jalan tol yang mangkrak yang disebut ruas BIUTR, dan sekarang udah bisa melingkar ke sana. Waktu itu tidak boleh. Sekarang baru lihat ini selanjutnya. Rupanya tamannya juga sudah dibuka sehingga sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mulai ramai lagi. Dan mulai banyak yang jalan-jalan main di taman. Ban melintas di sini juga, yang termasuk kawasan Sumarekon. Dari potongan tol itu mulai ke sini dan meluncur sampai ke tempat tadi, ke masjid. Jalan tol dalam kota itu akan melintas di sini. Karena di ujung terlihat ada potongan yang dari Sumarekon akan meluncur ke sini dan ke arah situ. Mungkin ada beberapa rumah yang akan terkena, yang berada di belakang masjid itu. Mudah-mudahan bukan daerah sini yang akan menjadi hambatan jalan tol tersebut. Jadi jalan tol itu melintas di samping masjid dari Sumarekon, terus langsung ke jalan rumah sakit, dan ada interchange di sini untuk masuk ke jalan Soekarno-Hatta. Itulah minimal sampai ke Soekarno-Hatta dulu sebelum lanjut sampai ke Pasteur.